Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah 1 Sleman serta karyawan yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang kami hormati, dan Bapak Ibu wali, juga kepada anak-anakku kelas 7, 8, 9 SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang Pak Arif cintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kami SMP Muhammadiyah 1 Sleman bisa bertatap muka, walaupun bertatap mukanya dengan YouTube ya Bapak Ibu semuanya. Karena memang masih kondisi kita tidak bisa untuk berkumpul dalam sebuah ruangan yang kecil begitu ya, harus menyiapkan ruang yang besar untuk jumlah yang besar juga. Maka untuk efektivitas dan efisiensi kita akan melaksanakan sosialisasi ini dengan YouTube Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak sekalian bisa memahami apa yang akan kami sampaikan, dan nantinya jika ada 1, 2, 3 pertanyaan bisa dikomunikasikan kepada wali kelas masing-masing atau kepada kesiswaan, atau juga bisa langsung kepada kami. Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan mensosialisasikan tentang pembelajaran tatap muka 50%, 50%. Maksudnya seperti apa Pak Arif? Nanti kami jelaskan. Namun sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, Pak Arif kok berubah-ubah, dulu 50% jadi 100%, sekarang 50-50, nanti apa lagi Pak Arif? Gitu nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, SMP Muhammadiyah 1 Sleman berkomitmen untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk kita semuanya. Namun dengan usaha itu tentu ada hal-hal yang juga kemudian masih menjadi halangan kita semuanya. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita berusaha bagaimana mencari formula sebaik mungkin agar anak-anak kita bisa mengenyam gitu ya, mengikuti pendidikan dengan maksimal. Nah, sehingga kami mohon Bapak Ibu jika nanti ada perubahan kita harus terbiasa dengan perubahan itu. Sehingga nyuwun sewu Bapak dan Ibu, kami mohon maaf ketika nantinya akan banyak sekali perubahan. Kemarin A, sekarang B, besok bisa C, besok bisa kembali lagi ke A, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi insya Allah kita akan terus memberi komunikasi jika memang ada perubahan-perubahan yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan mulai bagaimana pembelajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Sleman ini sebagai wujud agar nantinya anak-anak kita ini bisa belajar dengan maksimal. Yang pertama kita sampaikan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran 50%, 50% itu dasarnya ada edaran dari Dinas Kabupaten, edaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, koordinasi dengan Babin Kantipnas, juga dengan rapat guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Jadi insya Allah kita sudah berusaha ini yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan semuanya aman, sehat, sentosa walafiat. Ibu Bapak yang kami hormati, anak-anakku yang Pak Arif cintai, Bapak Ibu guru karya kami hormati. Lantas apa sebenarnya Pak Arif pembelajaran 50%, 50% itu yang bagaimana sih? Pembelajaran 50%, 50% adalah pembelajaran yang nanti dalam satu hari Bapak Ibu akan dilaksanakan 2 shift. Gitu nggih. Jadi peserta didik itu setiap harinya nanti akan masuk dibagi 2 shift. Shift 1 dan shift 2. Setiap shiftnya nanti hanya 50% peserta didik. Jadi siswanya hanya 50% dalam satu kelas, dalam satu shiftnya. Itulah kenapa kalau kami namakan PTM 50%, 50%. Artinya 50% shift 1, kemudian 50% shift 2. Gitu nggih Ibu dan Bapak sekalian untuk apa yang dimaksud PTM itu. Garis bawahi bahwa ke depan anak-anak kita akan masuk setiap hari, namun sesuai dengan shiftnya, shift 1 atau shift 2. Ibu Bapak yang kami hormati, ada 3 syarat kita melaksanaan
PTM 50% 50% ini. Yang pertama kesehatan, yang kedua keselamatan, yang ketiga adalah kebahagiaan. Artinya Bapak Ibu semuanya, anak-anak ketika PTM ini harus sehat. Ya, harus sehat. Yang kedua, anak-anak kita harus selamat. Dan yang ketiga, anak-anak kita harus bahagia. Nah, ini 3 hal Bapak Ibu. Jadi ketika nanti pada prosesnya ada yang tidak sehat, bisa jadi anak tidak berangkat atau istirahat dulu di rumah tidak apa-apa. Atau kemungkinan masalah keselamatan juga tidak apa-apa di rumah dulu. Atau anak-anak merasa kalau sekolah nggak bahagia begitu. Nah, nanti bisa dikomunikasikan kepada kami kenapa tidak bahagia. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu yang menjadi syarat pelaksanaan kita untuk pembelajaran tatap muka 50% 50%. Yang kami hormati, selanjutnya untuk mempersiapkan itu semuanya, kami mohon Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu orang tua wali menyiapkan anak-anaknya untuk mempersiapkan ketika nanti proses pembelajaran PTM 50% 50% ini dimulai. Apa yang disiapkan? Nah, ini Bapak Ibu. Syarat masuk sekolah kita itu yang pertama lingkungan sehat. Oke? Lingkungan sehat. Jadi nyun sewu, Bapak Ibu orang tua di rumah juga sehat, atau kakek nenek atau siapapun satu rumah sehat. Jika nyun sewu ada flu, batuk, demam, gregesi begitu nggih. Atau semisalnya pilek-pilek begitu, gak enak badan, aduh Pak, lemes, lesu dan lain sebagainya, mohon untuk di rumah saja. Mohon untuk izin sakit begitu. Jadi jangan memaksakan diri berangkat sekolah. Jika di rumah itu baik satu rumah ayah, bunda atau kakek nenek satu rumah itu tergejala beberapa poin, flu, batuk, demam dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Sekali lagi untuk menjaga kesehatan yang tadi kami sampaikan, kesehatan semuanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan diri untuk mengantar jemput Bapak Ibu nyun sewu. Harus diantar jemput karena apa? Karena kita ingin menjaga keselamatan tadi nggih. Keselamatan peserta didik, juga kesehatan. Kalau Bapak Ibu nyun sewu berangkatnya naik motor sendiri dan sebagainya, kita nggak tahu pulang anak kemana. Atau nanti mampir di mana, ngumpul di mana. Nah, disitulah nanti nyun sewu berbagai macam virus ada. Ketika anak kita nggak prokes, bisa jadi salah satu terkena. Oleh karenanya kami mohon Bapak Ibu untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya sesuai dengan shiftnya. Nah, nanti sesuai dengan shiftnya. Shiftnya bagaimana Pak Arif? Nanti di belakang kami jelaskan Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon berangkat shiftnya. Kemudian anak-anak kita sanggup melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, memakai hand sanitizer. Itu mohon untuk anak-anak kita siap untuk melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu guru SMP Musyalah sangat greteh Bapak Ibu semuanya. Maskernya mas dan lain sebagainya. Bukan apa-apa. Itu semuanya untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Kemudian tetap sanggup melaksanakan aturan sekolah dari mulai seragam, kerapian, buku dan lain sebagainya. Nah, nyun sewu Bapak Ibu, nanti kami mohon memang anak-anak kita Bapak Ibu tidak mengurangi lah, atau bukan tidak ya, mengurangi atau tidak sama sekali lebih baik untuk perjalanan keluar kota selama pandemi ini, terutama sekarang masih agak tinggi-tingginya nggih Bapak Ibu semuanya. Jika memang harus keluar kota, keluar negeri begitu, mohon sebelum masuk sekolah swab antigen terlebih dahulu dan pastikan negatif. Kalau sudah negatif swab antigen, maka Bapak Ibu bisa anaknya masuk ke sekolah. Pak, tapi kalau misalnya saya nggak mau swab antigen, maunya isolasi dulu, boleh nggak masuk sekolah? Boleh. Pak, saya isolasi dulu karena misalnya dari Brunei Darussalam gitu misalnya, atau dari Malang, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang gitu misalnya, mau isolasi dulu di rumah, izin karena dari luar kota, gimana? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Karena apa? Asas kita adalah kesehatan. Jika langsung mau masuk, Bapak Ibu mohon untuk bisa swab antigen, memastikan anak-anak kita dalam keadaan sehat. Begitu juga Bapak Ibu,
guru-guru SMP Musatu Sleman pun sama. Ketika guru-guru kita, kami kok harus ke Dieng misalnya karena ada acara keluarga, atau harus ke mana yang harus menginap, Jakarta misalnya, atau Bogor, Bandung gitu. Ketika mau masuk ngajar ketemu anak-anak panjenengan ya harus antigen. Jadi memastikan saja bahwa guru tersebut itu dalam keadaan sehat walafiat. Itu Bapak sekalian syarat peserta didik masuk sekolah. Jadi kami mohon diperhatikan, kami mohon disiapkan untuk itu. Nah, nggak sehat mohon dikasih pengertian Bapak Ibu. Ketika mau sekolah disehatkan dulu. Sehat itu terpenting sekarang ketika kondisi seperti ini, maka kami mohon agar pendidikannya juga berjalan, maka Bapak Ibu mohon utamakan kesehatan. Nah, kita akan mulai kapan? PTM ini akan kita mulai besok Senin Bapak Ibu. Senin besok ini 21 Februari 2021 nggih. Itu untuk mulai pembelajarannya adalah hari Senin sampai Sabtu. Jadi kita sekolahnya Senin sampai Sabtu. Nah, ini perlu perhatikan nggih. Shift-shiftnya. Ya, jadi Bapak Ibu, shift-shiftnya. Shift-shiftnya Bapak Ibu semuanya untuk shift pertama itu pukul 7 sampai pukul 9.10. Sekira 2 jam 10 menit. Oke. Kemudian shift kedua itu pukul 9.50 sampai pukul 12. Sekira juga 2 jam 10 menit. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu anaknya Bapak Ibu nanti masuknya shift pertama, mohon diantar jam 7, kemudian dijemput jam 9 lah begitu kira-kira. Kemudian jika yang shift 2 ya diantar jam 9.50, okay, dan nanti dijemput jam 12. Kami mohon betul Bapak Ibu untuk yang menjemput shift pertama ini tepat waktu. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak menunggu lama. Kalau menunggu lama bisa terjadi kerumunan. Nah, ini penting. Dan sekolah kan akan disterilisasi ketika shift 1, shift 2, maka ketika kita menjemputnya terlalu lama akan terjadi kerumunan di sana sini yang itu tidak baik sesuai dengan protokol kesehatan kita. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang anaknya di shift 2, tolong mengantarnya jangan kepagian. Jangan masuk jam 9 nyon sewu ngantarnya jam 8 gitu juga jangan. Nanti anak-anak terlalu lama menunggu, juga nanti kalau yang mengantarkan kepagian banyak itu bisa menimbulkan kerumunan juga. Oke, jadi Bapak Ibu nyon sewu, yang menjemput shift pertama tepat waktu, yang mengantar shift kedua juga tepat waktu. Oke, jam 9.50 masuk berarti nggih jam 9.40 gitulah. 10 menit sebelumnya bisa untuk diantar. Tapi nyon sewu jangan jam 9 diantar gitu nggih. Ya minimal 9.40 lah sudah Bapak Ibu mulai mengantar, sudah sampai sekolah gitu, sehingga tidak terlambat. Pun nanti jemputnya yang shift 2 jam 12 juga sama. Jam 12 segera dijemput, segera nanti istirahat di rumah agar sekali lagi tidak terjadi kerumunan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang selama ini alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah mengantar menjemput sesuai dengan waktunya. Terima kasih sekali. Penghargaan untuk Bapak Ibu orang tua semuanya yang sangat luar biasa bekerja sama dengan SMP Musatu Sleman mendidik anak-anak kita, matur nuwun. Dan kami mohon kerjasama ke depannya sesuai dengan jadwal dan shift yang sudah ditetapkan ini. Untuk jadwal pelajaran dan shift akan berubah Bapak Ibu, akan berubah dan nanti akan dibagikan di grup kelas. Jadwalnya seperti apa, jadwal pelajarannya seperti apa, shiftnya nanti saya shift 1 atau shift 2 itu akan dibagikan di grup kelas yang nanti insya Allah akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Itu Ibu Bapak untuk pelaksanaan 50% 50%. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kita bisa merasakan layanan pendidikan yang maksimal walau di masa yang pandemi ini. Selanjutnya kami mengingatkan Bapak Ibu untuk seragam masih sama
Ini shift 1 kelas 7, Senin Selasa ada biru putih, Rabu dan Kamis ada batik IPM, Jumat dan Sabtu ada Hizbul Waton. Begitu nggih. Nah, ya, untuk shift kedua nyuwun sewu Bapak dan Ibu semuanya. Untuk pulangnya nyun sewu shift kedua ini untuk pulang dan pergi untuk hari Jumat nyun sewu. Saya hapus, mohon maaf. Nah, ini Jumatnya ini bukan jam 12 nggih. Ini nanti jam 11 10 menit. Nah, kurang lebih jam segini. Jam 11 10 menit untuk persiapan sholat Jumat begitu. Kemudian masuknya juga lebih pagi sekira jam 9. Wah, mohon maaf tulisannya bagus sekali. 30 nggih. Nanti lengkapnya Bapak Ibu akan di-share di grup nggih untuk waktunya. Ini khusus hari Jumat karena hari Jumat kita semuanya akan melaksanakan sholat Jumat. Begitu untuk kelas 7. Juga untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sama yang pagi, berarti yang cepat ini pulangnya juga lebih cepat, enggak jam 9.10, nanti menyesuaikan jadwal nggih yang akan kami share. Kemudian nanti yang sama masuknya lebih cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Nah, untuk hari Jumat, khusus hari Jumat. Seragamnya untuk biru putih, batik Muhammadiyah, seragam IPM, Hizbul Waton bisa untuk kemudian dikondisikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk menyiapkan seragamnya nggih yang terbaik karena nanti ketika ujian jangan sampai anak-anak kita tidak menggunakan seragam. Kalau kelas 9 nggak seragam pas ujian tentu akan menjadi masalah tersendiri, apalagi kalau ujian nanti yang mengawasi bukan dari guru musela tapi dari guru silang dari sekolah yang lainnya. Nggih. Menika antar dan jemput peserta didik teknisnya nggih Bapak Ibu. Teknis antar jemput peserta didik. Oke. Yang pertama, ketika mengantar Bapak Ibu, nanti gerbangnya masuk gerbang barat. Gerbang barat yang sewu itu gerbang yang kecil ya, yang di sebelah barat. Yang dulu kelas 7, ABC, 9A begitu di gerbang barat. Sekarang semua pengantaran di sana, ya. Semua yang ngantar di sana. Semua pengantaran di gerbang barat. Nah, nanti gerbang timur untuk apa? Untuk penjemputan. Sehingga tidak akan ada tabrakan orang yang menjemput dan mengantar. Begitu kira-kira. Tabrakan waktunya maksud kami nggih. Jadi yang mengantar nanti di drop nyun sewu di gerbang barat yang kecil itu atau di pintu barat. Kalau yang menjemput nanti di gerbang timur. Ibu Bapak antar dan jemput sesuai dengan waktunya nggih. Nah, ini selanjutnya seperti biasa kami mohon untuk penjemputan nanti melaporkan kepada guru piket ketika menjemput. Atas nama siapa? Arif, kelas 7A. Nah, nanti akan di WA oleh tim piket atau dipanggil oleh tim piket Arif untuk segera keluar karena sudah dijemput. Paijo misalnya 8A, nah, itu juga nanti silakan lapor kepada guru yang bersangkutan yang ada di gerbang. Mohon tidak terbalik nggih Bapak Ibu untuk mengantarnya di barat. Jadi saya jelek ini. Untuk mengantarnya di barat, untuk menjemputnya di timur. Nah, gitu nggih. Agar kenapa kok menjemputnya di timur akan lebih leluasa Bapak Ibu, kan lebih leluasa tempatnya. Kalau mengantar kan hanya ngedrop insya Allah lebih cepat daripada menjemputnya karena beberapa menit. Bapak yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan juga catatan-catatan pembelajaran yang penting untuk kita perhatikan bersama dan kita ketahui. Yang pertama, tidak ada istirahat Bapak Ibu nyun sewu. Kalau kemarin ada istirahatnya nggih 10 menit, sekarang tidak ada lagi istirahat. Kemudian olahraganya di dalam kelas, tidak ada yang di luar kelas. Kemarin alhamdulillah kita sudah mulai Bapak Ibu. Anak-anak sudah mulai senang, sudah mulai nyun sewu main bola begitu, ada yang ya berinteraksi
olahraga dengan guru, dengan teman-temannya walau tetap dalam keadaan bermasker gitu nggih. Tapi sekarang akan banyak teori di dalam kelas. Ya mungkin praktik ya di tempat duduknya masing-masing begitu kira-kira ya. Karena dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak memperbolehkan ada pembelajaran olahraga di luar kelas atau yang menimbulkan keramaian dan kerumunan. Istirahat juga tidak ada, jadi langsung masuk pembelajaran sampai pulang kan begitu. Ya, hadir sesuai waktu dan tidak terlambat sebagaimana kami sampaikan sebelumnya. Masih menggunakan seragam sesuai waktunya dan bersepatu. Membawa tas berisi alat tulis, buku paket, modul yang sesuai jadwalnya. Sehingga ketika pembelajaran, karena anak kita pembelajaran ini tidak lama gitu, kalau membawa buku-bukunya insya Allah akan lebih fokus gitu nggih, lebih fokus, lebih terarah gitu. Karena kalau sudah belajarnya sebentar nggak bawa buku, kasihan anak-anak kita nggak dapat apa-apa. Insya Allah Bapak Ibu paket dan modul sudah diberikan kepada anak-anak semua, sehingga itu bisa menjadi acuan pembelajaran. Selanjutnya mengingatkan juga untuk tidak menggunakan aksesoris yang tampak baik putra maupun putri seperti gelang, cincin atau semisalnya. Ini sama putra atau putri. Karena ternyata putra juga ada yang pakai cincin gitu. Cincin aki bapak jadi ini. Jadi jangan dipakai ketika sekolah begitu. Ada juga yang anak putra pakai gelang gaya itu, pakai gelang ya kayak karet itulah. Nah itu tolong untuk diingatkan ketika mau berangkat sekolah, aksesoris itu ditinggal di rumah saja, tidak usah dibawa. Merapikan rambut Bapak, alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai rapi semua. Walaupun kemarin ada yang disekin begitu, dibuatin jalan tumo gitu. Itu alhamdulillah sudah dirapikan sehingga bisa lebih baik. Ada yang panjang sekali, alhamdulillah sudah mulai rapi. Monggo, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merapikan anak-anaknya. Matur nuwun. Dan mari kita jaga kerapian itu selanjutnya. Kuku juga sama. Nah, untuk air minum masih boleh membawa, monggo. Makanan ringan boleh dan itu sendiri-sendiri. Bukan mengajarkan anak pelit Bapak Ibu, bukan. Tapi memang kondisinya membuat kita harus semuanya sendiri. Makannya, minumnya harus sendiri-sendiri, kecuali kalau panjenengan di rumah dengan anak-anaknya. Tapi kalau di luar rumah memang semuanya harus sendiri di diri kita masing-masing. Nah ini protokol kesehatan, kami ulang sekali lagi, hadir kondisi sehat. Kalau gergesi tadi kami sampaikan, tidak usah Bu, izin saja, izin saya sakit begitu, nggak apa-apa, boleh. Dan tetap bermasker nyun sewu. Dari rumah nyun sewu bermasker nggih Bapak Ibu. Tidak di sekolah maskeran, tapi dari rumah untuk menjaga kita semua. Nggih sekali lagi untuk menjaga kita semua. Jangan sampai nyun sewu kita merasa sehat, nggak bermasker, padahal terinfeksi, kemudian virus itu menyebar kemana-mana. Nah itu kan tentu menjadi kesalahan kita. Nyun sewu kalau bahasa agamanya menjadi dosa kita menyebarkan virus ke orang lain. Orang lain terkena karena kita. Tapi karena kalau kita tutup masker rapat seperti ini, contoh kami, maka insya Allah akan menghalangi virus itu kemana-mana. Jadi itu membuat diri kita dan semua orang bisa sehat. Kami ini di ruang sendirian Bapak dan Ibu, ruangnya sendirian, tapi kami tetap bermasker karena inilah protokol kesehatan yang ada. Pun masker yang kami gunakan double ya, dalam dan luar, sekali lagi untuk menjaga kesehatan diri kami, keluarga dan rekan-rekan guru, karyawan, juga para peserta didik. Guru pun melaksanakan semua seperti itu Bapak Ibu, pakai masker yang baik, mungkin pakai KN95 atau yang lain, monggo, yang penting anak-anak tetap bermasker. Di sekolah pun sudah disediakan masker cadangan. Jadi jika anak-anak nanti tiba-tiba nyun sewu bersin atau cuci muka kan basah, bisa untuk kemudian meminta masker cadangan yang ada di sekolah. Selanjutnya membawa hand sanitizer sendiri-sendiri nggih Bapak Ibu. Jadi ketika nanti memang mengharuskan misalnya berinteraksi dengan temannya, langsung nggak apa-apa, langsung hand sanitizer, tangannya dibersihkan. Bukan merasa orang lain punya virus, bukan, tapi ini memang protokolnya. Habis ngapain dengan orang, ketemu orang gitu, hand sanitizer dicuci. Mau minum, mau makan, hand sanitizeran dulu. Atau cuci tangan dengan air sabun. Jadi jangan kemudian merasa, oh kok kamu begitu banget, sok bersih sekali,
aku tuh sehat loh, orang bawa virus. Jangan Bapak Ibu. Bukan sekali lagi menganggap kita semuanya ada virusnya, bukan, tapi ini adalah menegakkan bersama kesehatan kita. Nah, begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya tidak saling meminjam peralatan. Yang saya tadi kami sampaikan, semua bawa sendiri-sendiri, pensil, penghapus, apapun. Oke, kami mohon untuk kemudian bisa sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami mohon bagi yang belum vaksin segera ke vaskes terdekat. Karena nanti di tempat kami Bapak Ibu nyun sewu di data sekolah itu ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Warna hijau itu untuk siswa-siswa, guru, nah guru juga apa? Guru, siswa, karyawan yang dia sudah vaksin 2 kali itu hijau. Kalau baru satu kali itu kuning. Kalau belum sama sekali itu merah. Maka kami mohon untuk Bapak Ibu, anak-anaknya untuk divaksin, dan Bapak Ibu juga nyun sewu di rumah juga ikut vaksin. Mumpung vaksin kita gratis nggih, nyun sewu nggih. Mumpung gratis, kalau sudah bayar tentu nanti menjadi persoalan tersendiri. Jadi monggo untuk bisa melakukan vaksinasi di vaskes terdekat. Klinik yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini catatan dari Pak Babin, kami ulang sekali lagi, mohon tidak menggunakan motor. Kemudian mohon juga tidak memarkirkan motor di tempat saudaranya, kemudian teman-teman yang lain juga ikut. Misalnya si A punya saudara dekat sekolah, parkir motor di tempat saudaranya. Terus kemudian si A ngajak temannya si B, si C, si D, si E, semua parkir di situ, akhirnya terjadi kerumunan parkir. Jika kantong parkir itu nanti ketahuan oleh Babin ketika muter dan lain sebagainya, akan ditindak sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, minimal ditilang ya minimal 50.000. Kalau misalnya nanti motornya disita ya tebus motor, ya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah tahu. Ini monggo untuk tidak menggunakan motor. Nyun sewu Bapak Ibu, pengalaman di Sleman, di Kecamatan Sleman, beberapa kantong parkir sudah pernah terrazia, begitulah bahasanya ya, atau terciduk oleh kepolisian. Dan alhamdulillah memang bukan anak-anak kita SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Oleh karenanya jangan sampai itu terjadi. Tolong motor anak-anak kita diantar dan dijemput. Jadi motornya jangan digunakan sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu, perizinan. Kami mohon sekali ketika ada sakit, izin atau apapun, silahkan nyun sewu izin ke izin orang tua kepada wali kelas, kepada wali kelas. Jadi agar kita semuanya bisa tahu, oh anaknya sedang sakit dan lain sebagainya. Dan nyun sewu, jika memang ada keluarga yang terinfeksi, kemudian COVID-19, terinfeksi COVID-19, dan memang peserta didik atau anak kita harus ikut tracking, tidak apa-apa Bapak Ibu, silahkan di rumah saja, sehatkan, tidak usah stres, tidak usah panik, sehatkan, makan minum sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah akan sehat sendiri. Bismillah, makan minum madu dan lain sebagainya dimaksimalkan. Ketika ikut trekking tidak usah panik. Insya Allah sekolah juga sama, jika ada memang yang terkena maka tidak akan panik. Kalau harus trekking ya trekking, isolasi ya isolasi. Jadi insya Allah ketika semua protokol kita laksanakan tidak akan ada masalah Bapak Ibu semuanya, asal kita jujur dan saya jujur terhadap apa yang terjadi. Dan mohon ketika nanti ada yang terkena trekking atau sakit positif COVID-19 bisa menghubungi wali kelas agar kita sekolah juga bisa bersikap dengan baik. Begitu Bapak Ibu, kejujuran itu penting agar kita semuanya sehat. Kembali yang ke awal tadi, sehat dan selamat untuk itu. Selanjutnya ada data yang belum vaksin Bapak Ibu nyun sewu. Nah ini kelas 9A ada Mbak Oca, kelas 9B ada Bintang dan Ramzi, 9C ada Galang, Rizky Aditya, ada Firna, ada Afif, Arya Deva, Dimas, Malika, Salma, Altaf, Hafid, Agus, Hawari dan Fahrizal. Nah nyun sewu Bapak Ibu, monggo jika ini kok datanya sudah
up to date gitu loh. Contoh misalnya Hafid kemarin sudah Pak, ternyata Pak. Nah begitu, maka kami mohon untuk Bapak Ibu bisa melaporkan ke wali kelas. Jadi kalau kemarin di sini tertulis belum, kemudian kok sekarang sudah, silahkan laporan ke wali kelas. Nyuwun sewu jika komorbid gitu, tidak mau karena komorbid misalnya, kami mohon untuk mengkomunikasikan coba ke fasilitas kesehatan agar apa? Agar bisa dipantau. Nah, sekarang yang komorbid pun sudah bisa divaksin dengan pantauan puskesmas atau rumah sakit. Jadi kami mohon Bapak Ibu data terbarunya monggo untuk bisa dimaksimalkan. Kalau yang terhalang misalnya administrasi, monggo diselesaikan administrasi kakaknya atau yang lainnya agar segera bisa vaksin untuk sekali lagi menjaga kesehatan semua. Jadi bahasanya nanti akan muncul herd immunity gitu. Jadi kekuatan imun bersama. Jadi bahasanya misalnya si A, si B, si C, si D. Si A kena, tapi karena dia sudah vaksin, sudah lebih kebal begitu, dia sehat, tidak ada gejala. Misalnya nulari si B, karena si B itu nanti juga sudah vaksin, dia sehat, maka dia tidak bergejala. Terus ke C, terus ke D. Akhirnya 4 ini padahal kena semua, tapi karena sudah vaksin, dia semuanya kuat, kebal begitu, akhirnya virusnya hilang dengan sendirinya. Nah, itulah yang diinginkan kita semua, herd immunity itu. Dan alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru karyawan sudah 85% Bapak Ibu itu vaksinnya tidak hanya vaksin 2. Nah, tidak hanya vaksin 2 nggih, vaksinnya vaksin 3, udah booster. Bapak Ibu guru karyawan sudah 85% booster. Dan ini masih menunggu waktu untuk yang lain karena belum booster karena waktu, karena dari vaksin kedua ke vaksin ketiga minimal 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan baru boleh. Nah ini beberapa guru yang tidak bisa karena belum 6 bulan. Itu Bapak Ibu, ikhtiar kita agar sehat, sehat, selamat dan bahagia. 3 poin itu penting untuk kita dan anak-anak kita tetap pembelajaran dengan maksimal. Ibu Bapak yang kami hormati, sudah banyak yang kami sampaikan. Dari awal sampai akhir tentu banyak sekali hal, banyak sekali informasi. Monggo nanti bisa kemudian didengarkan ulang. Kalau insya Allah ini akan kita upload di YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau di YouTube kan bisa didengarkan ulang gitu. Kemudian slide-nya juga akan kami share ke grup sehingga Bapak Ibu bisa membaca ulang. Jadi yang biasa membaca bisa download slide-nya. Yang butuh lebih dalam penjelasannya ya bisa menonton di YouTube-nya SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Sekali lagi semua pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru wali kelas, nanti insya Allah akan dijawab. Jika nanti wali kelas tidak bisa menjawab, biasanya akan menghubungi kami atau kesiswaan atau kurikulum yang nanti akan kita jawab juga ke Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas waktunya, atas atensinya untuk kami SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Doa kami kita semuanya sehat, panjenengan semuanya sehat, kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.